Perkembangan budaya Islam tidak menggantikan atau memusnahkan kebudayaan yang sudah ada di Indonesia, karena kebudayaan yang berkembang di Nusantara sudah begitu kuat di lingkungan masyarakat, sehingga terjadi akulturasi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan yang sudah ada. Salah satunya sistem tata kota yang ditinggalkan oleh Wali Songo yang dinamakan Majapahit. Kalau kita sering melihat pusat kota di Jawa, biasanya terletak di alun-alun. Pernahkah kita bertanya, kalau itu bukan kebetulan? Seperti sistem tata kota Majapahit, yakni pusat kerajaan yang biasanya terletak di alun-alun atau lapangan berbentuk segi empat atau papat. Alun-alun sebagai tempat berkumpulnya rakyat yang dikelilingi oleh pusat pemerintahan, tempat ibadah, pasar, dan penjara. Lokasi-lokasi penting itu diatur sesuai dengan 4 penjuru mata angin. Inilah makna yang terkandung dari sistem tata letak tersebut. Di sebelah selatan terdapat pusat pemerintahan di mana bupati menjalankan tugasnya. Di sebelah barat terdapat masjid tempat beribadah sehingga diharapkan bupati dan segenap pamong prajanya tidak melupakan urusan keagamaan. Di sebelah utara terdapat pasar tempat bertemunya para kaula dan tempat di mana roda ekonomi dijalankan. Di sebelah timur terdapat bangunan penjara di mana siapapun yang melanggar aturan maka harus dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Di tengah biasanya terdapat alun-alun dan di situ terdapat 2 pohon beringin. Sistem tata kota yang digagas oleh Kanjeng Sunan Kalijaga tidak sekedar masalah sistem tata ruang saja, namun di balik itu banyak nilai yang terkandung di dalamnya, seperti kantor bupati selalu menghadap ke utara, membelakangi gunung dan menghadap ke laut. Ini memiliki makna bahwa seorang pemimpin harus meninggalkan sifat tinggi hati dan kesombongan sebagaimana sifat gunung yang tinggi, dan pemimpin harus memiliki hati yang luas seluas samudra. Tentang alun-alun adalah punjer atau pusat dan perwujudan keberagaman masyarakat. Alun-alun berasal dari kata bahasa Arab alaunu yang berarti beraneka warna. Jadi pemimpin adalah untuk masyarakat majemuk, bukan golongan. Di tengah alun-alun terdapat 2 beringin kembar yang melambangkan sumber hukum pemerintahan harus sejalan dengan 2 pusaka peninggalan Nabi Muhammad SAW untuk umatnya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Di dalam pusat kota Brebes sendiri terdapat Masjid Agung Brebes yang dibangun pada masa Bupati Arya Singasari Panatayuda II. Penataan ruang oleh Wijan merupakan sebuah kosmologi tradisional yang berpadu dengan Islam. Konsep Masjid Agung diletakkan di sebelah barat alun-alun, sementara pendopo menghadap ke utara Laut Jawa, membelakangi Gunung Slamet di selatannya. Alun-alun adalah ruang kosong yang menjaga keseimbangan ruang lainnya. Di belakang Masjid Agung terletak Kampung Kauman. Dalam istilah sosiologi, kampung ini merujuk pada wilayah yang dihuni kaum Islam soleh, istilah kaum santri. Maka sampai sekarang kita masih mendengar Kampung Kauman selalu terletak di sekitar masjid.